Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sasmiarni dengan NIM 2003015000026 kelas PJKRA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan olahraga di sekolah. Makna perkembangan olahraga di sekolah. Sejalan dengan perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami perubahan-perubahan. Hal ini nampak dari perubahan nama yang digunakan dan satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Perubahan nama tersebut mencerminkan pula makna dan bentuk aktivitas olahraga yang dilakukan saat itu. Dalam perjalanan sejarah perkembangan olahraga di sekolah kita. Pada perkembangan olahraga di sekolah mempunyai 5 periode. Yang pertama, pada masa gerak badan pada tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, masa pendidikan jasmani pada tahun 1950 sampai 61. Ketiga, masa olahraga pada tahun 1961 sampai 1966. Yang keempat yaitu masa olahraga pendidikan pada tahun 1966 sampai 1977. Yang terakhir yaitu masa pendidikan olahraga dan penjaskes pada tahun 1978 sampai sekarang. Baiklah, yang pertama yaitu pada masa gerak badan pada tahun 1945 sampai 1950. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009, pemerintah Republik Indonesia makin menyadari pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan di sekolah. Di sekolah-sekolah diberikan aktivitas gerak badan dalam membentuk permainan, atlet, senam, dan khusus untuk sekolah menengah tinggi atau sekarang SMA, ditambah dengan latihan militer. Yang kedua yaitu masa pendidikan jasmani pada tahun 1950 sampai 1961. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan bab 4 pasal 9 tentang pendidikan jasmani tentang bahwa untuk melaksanakan maksud daripada bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani jasmani. Pertumbuhan jiwa dan raga harus mendapat perhatian seimbang menuju keselarasan perkembangan intelektualisme dan kekuatan badan. Keselarasan menjadi pedoman pula untuk menjaga agar pendidikan jasmani tidak terpisah dari pendidikan keseluruhan. Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir dan batin. Yang ketiga yaitu masa olahraga pada tahun 1961 sampai 1966. Dipercayanya Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games. Yang keempat, menuai perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Pendidikan Jasmani menjadi Jabatan Pendidikan Jasmani. Perubahan itu secara politis dirasa kurang tepat karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan kemampuannya dengan mengukir prestasi tinggi, baik dalam cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan maupun dalam organisasinya penyelenggaraan. Dalam kaitan itu,
dan disertai dengan keyakinan penuh bahwa olahraga dapat menjadi sarana ampuh untuk mengempleng bangsa menjadi manusia Indonesia baru. Maka dibentuklah Departemen Olahraga melalui keputusan Presiden nomor 131 tahun 1962 yang menyatakan bahwa olahraga meliputi segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan-kekuatan jasmani maupun rohani pada tiap manusia. Periode selanjutnya yaitu masa olahraga pendidikan pada tahun 1966 sampai dengan 1977. Pada masa olahraga, pendidikan pengelolaan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mula-mula, penanggung jawabnya adalah Direktur Jenderal Olahraga, kemudian beralih ke Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga. Beberapa direktorat yang ada di bawah naungannya adalah Direktorat Olahraga Pendidikan, Direktorat Keolahragaan, dan Direktorat Pendidikan dan Penataan berada di bawahnya. Yang terakhir yaitu masa pendidikan olahraga dan penjaskes pada tahun 1977 sampai sekarang. Banjarmasin dan Solo diintegrasikan ke universitas setempat masa pendidikan olahraga dan penjaskes pada tahun 1978 sampai sekarang. Dalam perjalanannya dari tahun 1978 sempat dengan tahun 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan. Artinya, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. Adapun urgensi penjaskes pada perkembangan olahraga di sekolah. Pendidikan jasmani dan kesehatan yang diberikan di sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Sekian dan itulah tadi materi yang sempat saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.